Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab persamaan linier, yaitu subbab penerapan persamaan linier. Jadi kalau yang pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persamaan linier, nah untuk subbab kali ini kita akan membahas ke penerapan persamaan linier. Artinya apa? Artinya bahwa persamaan linier itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita tentukan dulu hubungan antara variabel-variabel yang ada di dalam soal. Setelah itu, kita tentukan mana variabel yang sudah diketahui sebagai persamaannya, sebagai persamaan linearnya. Baru nanti kita selesaikan persamaannya. Kalau kita nanti sudah menemukan jawaban dari persamaan tersebut, coba kita refleksikan bener nggak, kita masukkan nilainya bener nggak ke dalam persamaan itu, begitu ya. Contoh langsung ya, dalam persamaan linear di penerapannya. Yang pertama ini Bu Enji punya soalnya adalah seperti ini. Diketahui harga 2 pensil dan 3 buku tulis adalah Rp7.100. Harga sebuah pensil Rp1.300. Maka berapa harga sebuah buku tulis? Nah, 2 pensil dengan 3 buku tulis itu Rp7.100. Sedangkan sebuah pensil itu harganya 1.300. Maka berapa besar harga dari sebuah buku tulis? Nah, di sini kan sudah jelas ya diketahuinya di sini 2 pensil. Misalkan di sini Ibu misalkan si pensil itu dengan variabel A dan buku tulisnya dengan variabel B. Nah, sedangkan di sini sudah jelas harga sebuah pensil itu 1.300. Di sini 2 pensil ditambah dengan 3 buku itu 7.100. Berarti 2A ditambah dengan 3B itu sama dengan 7.100. Paham ya sampai sini persamaannya? Dari sini kita tinggal masukkan bahwa harga sebuah pensil tadi adalah 1.300. Kita masukkan dalam persamaan yang A tadi, karena pensil tadi itu dinotasikan dimisalkan dengan A. Kita masukkan ya, 2 dikali 1.300 ditambah dengan 3B sama dengan 7.100. Maka hasilnya 1.300 dikalikan 2 itu adalah 2.600. Ditambah 3B sama dengan 7.100. Maka 3B saja, 7.100 dikurangi 2.600 itu adalah 4.500. Itu 3B. Berarti B saja, pinter, 4.500 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1.500. Ketemu deh. Harga sebuah buku tulis itu adalah 1.500. Bisa ya? Jadi intinya itu kalian sampean-sampean harus mencermati kalimat-kalimat yang ada di dalam soal. Nah, kalau sudah baru nanti kita misalkan. Setelah kita misalkan baru nanti kita buat persamaannya sesuai dengan apa yang ada di soal, apa yang diketahui di soal. Gitu ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Usia kakak tahun ini sama dengan sepertiga usia ayah tahun depan. Nah, jangan lupa ya. Di sini ada tahun ini sama tahun depan. Bila usia kakak 16 tahun, berapa usia ayah sekarang? Nah, artinya berarti sekarang ya, usia kakak sekarang itu 16 tahun. Berarti berapa usia ayah sekarang? Nah, kita cek di sini. Misalkan saja kakak usianya kita notasikan dengan K, karena kakak K gitu ya. Sedangkan ayah karena A berarti ayah A mulainya, maka dinotasikan dengan A. Di sini usia kakak sekarang adalah 16 tahun. Usia kakak tahun ini sama dengan sepertiga usia ayah tahun depan. Berarti K itu sama dengan sepertiga, 1/3 tahun depan. Karena tahun depan berarti ditambah dengan 1. Bisa dipahami? Jadi usia kakak sekarang itu sepertiga usia ayah tahun depan, berarti ditambah dengan 1. Bukan dikurangi 1 ya, ditambah 1 ya. Maka persamaannya, jika usia kakak sekarang adalah 16 tahun, berapa usia ayah? Nah, usia kakaknya kan 16 tahun. Usia kakak tadi kan K, kita masukkan ke sini. K-nya 16, sepertiga ditambah 1. 16 kalikan 3, itu sama dengan A ditambah 1. Kok bisa Bu perkalian silang? 16 dikalikan 3 sama dengan A ditambah 1. Nah, ini ya. 16 kali 3 48 sama dengan A plus 1. Berarti kalau A saja 48 dikurangi 1 karena satunya pindah ke sini karena melewati sebuah sama tanda sama dengan, berarti artinya kan tandanya berganti ya, karena di sini plus maka menjadi min 1. 48 dikurangi 1 hasilnya adalah 47. Kita cek ya, kalau 47 itu
Apakah benar sepertiga usia ayah tahun depan? Ya benar, berarti kan tahun depan usia ayah adalah 48 ya. Jadi kalau sekarang jadinya 47. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke penerapan persamaan linear kedua, yaitu dengan perbandingan. Nah, kalau perbandingan ini sebenarnya waktu di SD sudah pernah ini, cuman ini kita ulangi lagi lebih detail lagi ya. Perbandingan itu dinotasikan disebut juga dengan proporsi, yaitu apa? Hubungan yang menunjukkan rasio-rasio yang sama. Jadi seperti ini. A per B, A dibandingkan B itu sama dengan C banding D. Nah, kalau seperti ini berlaku perkalian silang. Jadi nanti artinya A dikalikan D itu sama dengan B kalikan C. Nah, langsung kita ke contoh soal ya. Misalkan di sini Banyak punya X bandingkan 9 itu sama dengan 4 dibanding 3. Jadi X per 9 sama dengan 4 per 3. Yang dicari kan X-nya. Berarti untuk mencari X bagaimana? X kalikan 3 perkalian silang ya, sama dengan 4 kali 9. Ya, maka X-nya ketemu deh. X-nya berapa? Berarti mengalikan membagi saja. 9 kali 4 dibagi dengan 3. Kita main coret-coret. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3 habis ya. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Bu, kalau misalkan saya langsung boleh-boleh. Begini ya. X-nya kan di sini. Maka untuk mencari X bagaimana? Perkalian silang, tinggal 9 dikalikan 4 dibagi 3. Paham? Podoh kan Mbak Iki ya, yang akhirin tadi ya. Maka untuk mencari X bagaimana? 9 dikali 4 dibagi 3. Perkalian silang. Contoh yang kedua, 5 dibanding 8 sama dengan X min 2 dibanding 16. Kita masukkan ke dalam perperan seperti ini. 5 per 8 sama dengan X min 2 per 16. Perkalian silang juga, berarti 5 dikali 16 sama dengan 8 dikali X min 2. Nah, 5 kalikan 16 80. 8 kalikan X 8X min 8 kalikan 2 16. Angka dengan angka, variabel dengan variabel, berarti 16 nya saya geser ke sana, boleh? Boleh ya, berarti 80 karena di sini 16 nya di sebelah sini ya, berarti kita melewati tanda sama dengan, maka jadinya adalah plus. Berarti 80 ditambah 16, 96 sama dengan 8X, maka X nya saja 96 dibagi 8, hasilnya adalah 12. Atau mungkin, Bu, kalau saya sudah langsung, Bu, gimana? Boleh saja, hasilnya pasti sama dengan 12. Jadi misalkan sama langsung X min 2 sama dengan 5 kali 16 dibagi 8 sama saja, nanti hasilnya sama-sama 12 ya. Terserah untuk caranya itu seefisien kalian masing-masing, karena biasanya setiap anak itu punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Seperti biasa di akhir sesi akan Ibu Enji beri tugas untuk lebih memantapkan lagi materi yang telah kita bahas hari ini ya. Diperbolehkan sekali untuk kalian mencari informasi dari sumber belajar yang lainnya ya. Untuk tugas hari ini cukup 2 nomor saja. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun, maka berapa usia mereka masing-masing? Bisa ya. Yang kedua, sebuah mesin dapat memproduksi barang 510 buah dalam waktu 3 jam. Berapa jam diperlukan mesin untuk memproduksi 850 barang? Bisa dipahami ya. Jadi yang nomor 1 ini masuk ke dalam penerapan persamaan linear. Yang kedua, nomor 2 ini masuk dalam penerapan persamaan linear, yaitu yang tentang perbandingan. Seperti biasa, setelah selesai bisa langsung dikirim ke WA pribadinya Ibu Enji. Ibu Enji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.